Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Zakifat Love Stories. Cerbung Aku Kamu dan Ryuni diambil dari novel Senandika Rasa karya Zakifat Aizawa. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati. Bagas mengulangi. Ada rasa bersalah terpancar di wajahnya. Pahira sedikit kikuk, hening beberapa saat. Aku duluan, ucap Pahira yang merasa tak enak ada di antara dua pria yang tengah saling tatap dalam diam. Bagas menoleh sekilas dan mengangguk. Abimana melirik tanpa kata. Pahira menarik Dita menjauh dari sana. Bagas dan Abimana kembali bertemu pandang. Abimana meneguk Salipa, matanya tampak sayu. Mami sudah menunggumu. Aku mencarimu sejak tadi. Kau tidak lupa kan? Bagas memasukkan kedua tangannya ke saku celana, lalu bersandar pada dinding rak buku. Ayolah, jangan mengecewakan beliau lagi kali ini. Anggap saja ini permintaanku. Abimana menjeda kalimatnya dan ikutan bersandar di sebelah Bagas. Sebagai saudaramu. Bagas memandang kosong lantai di depannya. Jam berapa sekarang? Apa masih sempat? Abimana tersenyum. Pahira mengedarkan pandangan menyapu ruangan restoran bernuansa modern minimalis yang baru pertama kali ia datangi. Lantas menuju meja resepsionis dan menyebutkan sebuah reservasi atas nama seseorang. Wanita bergamis biru muda dengan jilbab berwarna pink berlis warna senada gamis mengucapkan terima kasih kepada petugas restoran yang telah menuntunnya ke meja yang telah dipesan. Perpaduan warna pastel yang Pahira kenakan sangat cocok dengan kulitnya yang kuning langsat, membuat wajah ayunya makin bersinar. Tak lama setelah mendaratkan tubuh di kursi jati berwarna natural berjok putih, Pahira melihat seseorang yang ia tunggu datang juga. Ia tak tahu maksud sebenarnya orang itu menghubungi pagi tadi dan mengajaknya bertemu di restoran pada sore hari. Seorang wanita cantik parubaya berjalan anggun menuju Pahira. Makin dekat jarak di antara mereka membuat hati Pahira makin kebat-kebit. Dadanya bergemuruh. Pikirannya dipenuhi berbagai tanya dan dugaan perihal yang akan Nyonya Yunli, wanita anggun itu, sampaikan. Nyonya Yunli, wanita yang baru saja pagi tadi ia ketahui sebagai ibu dari lelaki yang telah mengisi hatinya, tak pernah ia duga akan mengajaknya bertemu. Bahkan akan mengenal orang tua Bagas cepat ini pun tak pernah ada dalam bayangan Pahira. Salah seorang teman di jurusan tempat Pahira menghabiskan sebagian besar waktu hampir 4 tahun belakangan ini pernah berujar padanya tentang lelaki yang kerap kali menemui Pahira akhir-akhir ini. Temannya itu pernah membaca dari sebuah situs berita daring bahwa Bagas adalah penerus tunggal Mentari Group. Pahira tak terlalu menanggapi waktu itu, sebab pikirannya tengah dipenuhi harap-harap cemas akan nilai ujian skripsinya. Lantas terlupa akan berita yang temannya sampaikan saat keduanya larut dalam euforia kebahagiaan sesaat setelah pengumuman nilai ujian telah keluar. Berita itu kembali terngiang, naik ke permukaan tatkala Nyonya Yun menghubunginya pagi tadi. Membuat Pahira gundah gulana, seolah bisa menebak apa yang akan wanita berkelas itu sampaikan. Pahira berdiri menyambut Nyonya Yun yang telah berpijak tepat di depannya. Ia ragu mengulurkan tangan untuk menyalami Nyonya Yun, kebiasaan yang telah menjadi tradisi di masyarakat jika bertemu dengan orang yang lebih tua. Pahira khawatir uluran tangannya hanya disambut angin. Namun tak urung Pahira menganjurkan tangan dan dugaannya salah. Nyonya Yun menyambut dan meminta Pahira untuk duduk. Bersamaan dengan wanita anggun itu mendaratkan tubuhnya di kursi. Walau memang hanya menyentuhkan bagian ujung dari tangan kanan yang mulus dan masih kencang dengan tatapan dingin. Saya tidak akan berlama-lama, karena itu langsung ke intinya saja. Nyonya Yun memulai percakapan tanpa menatap Pahira. Dada gadis berhijab makin bergemuruh. Menjauhlah dari Bagas. Nyonya Yun mengalihkan pandang, mengarahkan netranya pada Pahira. Pahira membiarkan angin membelai pelan pipinya yang sedikit membasah karena air mata. Beruntung suasana bus tak terlalu ramai dan tak ada orang yang duduk di sebelahnya, sehingga tak akan ada yang mengusik keheningan yang tengah ia nikmati dalam duka. Bukan sengaja Pahira mengizinkan bening halus itu jatuh ke pipi. Ia hanya tak kuasa menahannya. Berkali ia usap, bahkan mencoba menutup mata untuk menghentikannya. Namun cairan bening itu seolah mendesak ingin keluar.
Beginikah rasanya cinta layu sebelum berkembang? Percakapan antara Pahira dan maminya Bagas terus berputar dalam memori otak. Entah bisa dikatakan percakapan atau bukan, sebab pembicaraan dua perempuan berbeda usia itu dikuasai salah satunya. Menjauhlah dari Bagas. Saya yakin kamu orang yang cerdas, jadi paham maksud saya ini. Santai Nyonya Yun berucap, tapi terdengar sangat tajam di telinga Pahira. Tinggalkan Bagas. Jika kamu mencintainya, kamu tidak ingin merusak karir Bagas, bukan? Tak ada aksara yang mampu Pahira rangkai. Ia tengah sibuk menata hati, juga ekspresi. Ia akan menjadi CO. Kehidupannya akan disoroti. Gerak-gerik dan tindak tanduknya semuanya akan menjadi berita. Saya tidak ingin Bagas terlibat skandal yang bisa merusak kredibilitasnya. Pahira paham bahwa ia tak selepel dengan Bagas. Terlalu jauh perbedaan mereka. Pahira telah menduga akan begini. Tetapi mendengarnya langsung dari ibunya Bagas barusan tetap membuat hatinya nyeri. Dan sebagai seorang ibu yang peduli pada anaknya, saya memohon dengan sangat agar kamu tidak berinteraksi lagi dengan putraku. Perempuan yang masih sangat cantik di usia yang tak lagi muda itu mengucap dengan tegas permintaannya. Permintaan terdengar seperti perintah bagi gadis berhijab yang lidahnya keluh sejak tadi. Bus melaju dengan pelan ketika mendekati lampu merah, mengurangi embusan angin yang kerap kali Pahira nikmati ketika menaiki kendaraan umum berkapasitas banyak orang itu. Sanggupkah ia menjauh dari Bagas? Harus, sanggup tak sanggup ia harus melakukannya. Meski bukanlah hal yang mudah, ia tak ingin mengalami pahit getir yang mamanya rasakan sepanjang pernikahan, sebab restu yang tak kunjung neneknya berikan. Dua orang lelaki sebaya berbaring telentang di atas peraduan. Kepala mereka bertopang pada salah satu tangan masing-masing yang dilipat di bawah kepala. Keduanya menatap langit-langit yang sama di kamar berukuran 3x3 meter itu. Selamat Pak Seo atas pelantikanmu hari ini, ucap Abimana yang berbaring di sebelah Bagas. Kurasa aku tidak akan bebas lagi menemuimu Pak Seo yang terhormat, Abimana terkekeh. Berhentilah bercanda, Bagas mencebik. Kau juga, selamat sudah jadi sarjana. Ya, aku minta maaf, harusnya kuucapkan seminggu yang lalu. Hening sesaat. Dan tepati janjimu untuk bekerja di Mentari Food Company, tidak boleh menolak. Apa ini permintaan atau perintah dari pimpinan tertinggi Mentari Food Company? Bagas menyikut Abimana. Hei, kau curang menyerang lawan di saat ia tengah lalai. Bagas terkekeh. Makanya jangan membantah. Abimana ikut tertawa. Tapi aku tidak bisa jika harus langsung menjadi manajer di divisi pengawasan mutu. Setidaknya beri waktu 1 tahun. Jika kinerjaku bagus, barulah aku terima jabatan itu. Aku tidak mau aji mumpung. Kau harus setuju. Jika tidak, aku akan bekerja di tempat lain. Bagas terdiam beberapa saat. Ia terlihat berpikir. Baiklah, tapi ingat hanya 1 tahun. Setelah itu kau tidak boleh lagi menolak. Tentu saja jika kinerjaku bagus. Aku yakin kau lebih dari mampu memegang jabatan itu. Hening kembali mendominasi. Kira-kira apa kabar Pahira ya? Bagas memecah sunyi di antara mereka. Abimana spontan menoleh. Wajahnya berubah sendu tiap kali mengingat gadis ayu itu. Bagas mengeluh pada Abimana bahwa terakhir kali ia menemui Pahira, gadis itu benar-benar sulit ditemui di kampus dan juga di Smart Course. Bahkan saat ia menemui Pahira di hari wanita itu di wisuda, Pahira seolah tak melihat saat Bagas berusaha mendekatinya. Setelah prosesi pengumuman wisudawan-wisudawati di auditorium Universitas terluas Asia Tenggara itu dilaksanakan, Pahira langsung saja menaiki mobil bersama 2 orang yang ia tebak adalah orang tua Pahira. Mungkin ia memang tidak melihatmu. Apa Pahira juga bersikap sama denganmu? Itu maksudku, apa ia memang jarang telah di kampus saat itu di hari-hari menjelang wisuda? Abimana mengangguk dan bergumam pelan. Bagaimana di tempat bimbel? Ia sudah berhenti seminggu sebelum di wisuda. Berhenti? Kenapa tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Ia berhenti setelah ada penggantinya. Sepertinya sudah direncanakan. Ia juga sulit sekali dihubungi. Ponselnya lebih banyak tidak aktif. Apa mungkin terjadi sesuatu dengannya? Tidak ada yang aneh kan sebelum Pahira berhenti? Tidak ada yang aneh.
Jawab Abimana tidak yakin. Abimana jadi ikut kepikiran. Ada apa dengan Pahira? Kau ingin menemuinya? Lanjut Abimana. Sesuatu yang sangat ingin ia lakukan sebenarnya. Bagas beranjak dari pembaringan, mengangkat punggung dan duduk bersila di samping Abimana yang masih pada posisi semula. Kau tahu di mana Pahira? Abimana menegakkan punggung, lalu bersandar pada kepala ranjang. Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu tempat tinggalnya. Aku pernah mengantarnya pulang. Bagas menatap lekat Abimana. Netranya memandang Abimana dengan penuh selidik. Kau dan Pahira pulang bersama dengan motormu, berdua saja. Bagas teringat Pahira selalu menolak diantar pulang olehnya. Bersambung. Benarkah Pahira pernah pulang berdua bersama Abimana? Jika benar, bukankah Pahira mencintai Bagas? Tapi kenapa nggak pernah mau diantar pulang oleh Bagas ya? Penasaran? Cus subscribe dulu ya, biar makin semangat update-nya. Semoga Allah ngasih kamu rezeki yang berlipat-lipat, berkah dan berlimpah. Yang belum nikah, saya doain tahun ini ketemu jodohnya. Yang udah nikah, makin langgeng, makin mesra, sehidup sesurga. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum.